Lisannya berbicara tentang agama, hatinya berharap mendapatkan dunia. Lisannya mengeluarkan fatwa, tapi hati dia mengharapkan kepentingan. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan adkhalahu jahannam, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya, tidak ada yang paling ditakuti, atau dalam bahasa yang lain, yang paling aku takuti bukan Dajjal, tapi yang paling ditakuti oleh Nabi adalah ulama su. Apa itu ulama su? Kata Umar bin Khattab, a'immatul mudillin. Siapa a'immatul mudillin? Imam-imam, ulama, alim yang menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, manallah mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah, 33300009097 atas nama FSRMM. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati a'immatul mudillin. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, innama akhsha min ad-dajjal fa innahu ulama su. Sadaqallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang penulis buku menuliskan tentang buku yang berjudul Ulama dan Kekuasaan. Kemudian di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali juga menuliskan tentang perkara fitnah ulama yang disebut dengan ulama su. Tetapi Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebut sebagai kalimat ulama ar-rabbani, ay ulama su. Kemudian Ibnul Jauzi di dalam kitabnya juga mengatakan hal yang serupa. Kata Ibnul Jauzi, sesungguhnya ulama itu masuk atau diberikan dua kategori dalam dua golongan. Yang pertama disebut dengan ulama rabbani atau ulama akhirat, yang kedua ulama dunia. Ali bin Abi Thalib mengatakan ulama dunia itu dan ulama akhirat itu. Kata Ali, ulama akhirat disebut dengan alim rabbani, tapi kemudian alimuddin, alimud dunia. Kata Ali bin Abi Thalib, ada ulama yang disebut dengan ulama dunia dan ada yang disebut dengan orang alim rabbani. Allah berkata di dalam Al-Quran atau berfirman di dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Di dalam Al-Quran kalimat ulama dapat ditemukan dalam dua surat. Satu dalam surat Fatir ayat 28. Kemudian dalam surat Asy-Syu'ara ayat 197. Di dalam surat Al-Fatir Allah sebutkan tentang yakhshallah. Tidak ada yang paling takut kepada Allah selain daripada ulama. Kategori ulama di sini oleh Imam Al-Ghazali
dalam kitab Ihya Ulumuddin disebut sebagai ulama Rabbani. Apa itu ulama Rabbani? Ulama yang takut kepada Allah. Karakter dan ciri-ciri ulama ini disebutkan. Yang pertama, khasyah. Dia takut kepada Allah. Makna khasyah berbeda dengan khauf. Kalau makna khasyah, dia takut kepada Allah, tapi dia tak takut kepada manusia. Dia takut kepada Allah, tapi dia tak takut kehilangan segalanya. Maka yang dia takut cuma Allah. Tapi berbeda dengan makna khauf. Khauf artinya takut. Dia takut kepada Allah dan dia juga takut kepada dunia. Kadang-kadang ketakutan mereka terhadap dunia lebih daripada ketakutan mereka kepada Allah. Kemudian yang kedua disebut sebagai alim Rabbani, kata Ali bin Abi Thalib. Ulama akhirat, kata Imam Al-Ghazali. Karakter yang ketiga tawadu. Karakter yang keempat, dia adalah ulama yang berakhlak mahmudah. Karakter selanjutnya, ulama yang tidak menjual agama. Karakter selanjutnya, ulama yang tidak mudah berfatwa. Oleh para ulama disebut sebagai ulama Rabbani. Dalam melakukan sesuatu atau dalam melakukan setiap perbuatan, mereka selalu memohon petunjuk kepada Allah. Apapun yang mereka lakukan, karena dasar ketakutan kepada Allah. Takut apa yang mereka perbuat, takut apa yang keluar dari lisan mereka tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru sebaliknya, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 197 Allah berkata, awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama Bani Israil. Disebut dalam kalimat tersebut ada yang dikatakan ulama Bani Israil. Siapa mereka ulama Bani Israil? Oleh para ahli tafsir mengatakan ulama Bani Israil adalah ulama su, ulama yang memperjualbelikan agama, ulama yang menjual ilmunya demi kepentingan dunia, ulama dengan kehebatannya, dengan ilmunya, dengan kepiawaiannya, dengan ahli fatwanya, mereka jual demi kepentingan dunia. Lisannya berbicara tentang agama, hatinya berharap mendapatkan dunia. Lisannya mengeluarkan fatwa, tapi hati dia mengharapkan kepentingan. Ulama Bani Israil. Allah sebutkan di dalam Al-Quran karakter ulama-ulama Bani Israil sejalan dengan karakter penduduk Bani Israil, sejalan dengan karakter atau akhlaknya Bani Israil. Bani Israil punya sifat pemberontak. Bani Israil punya sifat tidak senang. Bani Israil suka menyembunyikan kebenaran. Bani Israil tak suka dengan keadilan. Maka bermunculan para ulama-ulama Bani Israil dari kalangan mereka yang memunculkan fatwa sesuai dengan kepentingan rakyatnya, yang mereka keluarkan titah-titah agama yang menyesuaikan dengan kepentingan penduduknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abu Hurairah berkata, man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajha Allah la yata'allamuhu illa liyusiba aradan minad dunya lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah. Ulama yang kita sebut dengan ulama Bani Israil, yang memperjualbelikan agama atau ulama su', yang dengan kepiawaian dan kehebatan dan ilmunya mereka gunakan untuk mencari kepentingan dunia, atau sengaja berdiri terdepan demi menyembunyikan aib-aib yang lain. Orang-orang seperti ini biasanya mencari kepentingan dan keuntungan untuk kepribadian mereka. Maka jika kita temukan orang-orang seperti ini, kata Nabi dalam hadisnya, mereka mempelajari ilmu liyusiba minhu aradat dunya. Mereka pelajari ilmu, mereka jual beli ilmu mereka
hanya untuk kepentingan dunia, mereka tidak akan pernah mendapatkan surga. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan adkhalahu jahannam. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya, tidak ada yang paling ditakuti, atau dalam bahasa yang lain, yang paling aku takuti bukan Dajjal, tapi yang paling ditakuti oleh Nabi adalah ulama su. Apa itu ulama su? Kata Umar bin Khattab, a'immatul mudillid. Siapa a'immatul mudillid? Imam-imam, ulama, alim yang menyesatkan, yang berfatwa sesuai dengan kehendak nafsu mereka, yang mempertuhankan hawa nafsu mereka, yang haram mereka bilang syubhat, yang haram mereka halalkan, yang benar mereka salahkan, yang salah mereka benarkan, demi kepentingan. Lisan mampu berbicara karena untuk menyesatkan. Terjadi pada masa kemerdekaan Republik Indonesia, ada seorang ulama yang kemudian membocorkan perkumpulan para ulama demi kepentingan penjajahan untuk mendapatkan penghargaan. Mereka bocorkan sehingga para ulama yang berkumpul demi kemerdekaan Republik Indonesia dibombardir oleh Belanda demi kepentingan dunia, demi kepentingan emas yang dijanjikan oleh Belanda kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain dikatakan, man ta'allama al-ilma liyubahi bihi aw yumari bihi as-sufaha aw yasrifu bihi wajhan nas ilaihi adkhalahu Allahu jahannam. Kalau ada orang yang mempelajari ilmu bertujuan untuk mencari dunia dengan ilmu yang mereka miliki, maka mereka tersebut akan Allah masukkan ke dalam neraka jahannam. Tak salah ketika seorang alim datang kepada seorang alim yang lain bertanya tentang ulama su. Dinukil satu hadis, kelak akan datang satu masa mereka membaca Al-Quran lebih fasih daripada kita, mereka ibadah lebih baik daripada kita, mereka berbicara afsah, lebih afsah daripada kita, mereka berilmu, lebih berilmu daripada kita. Tetapi yaqra'un al-Quran hatta fi unuqihi, mereka cuma baca Al-Quran sampai di tenggorokannya. Ilmu yang mereka pelajari tentang agama sebatas tenggorokan mereka, tak sampai kepada hati mereka. Ilmu yang mereka pelajari hanya untuk membuat bagaimana perut mereka terisi. Maka tak salah ketika ada yang mengatakan ulama su adalah ulama yang berbasis kepada perut mereka. Maka tak salah ketika Nabi berkata di akhir zaman, himmatuhum butunuhum, kelak yang akan menjadi prioritas umat manusia termasuk orang-orang alim adalah perut mereka. Ketika Dajjal turut, tak ada satupun yang bisa selamat. Tak bermanfaat keimanan seseorang kecuali mereka yang sudah membekali diri mereka sebelum datang daripada Dajjal itu sendiri. Bahkan orang yang alim, yang cinta kepada dunia akan tergelincir dengan kehebatan yang disebut dengan Dajjal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Umar bin Khattab berkata, apa kata Umar bin Khattab dalam hadis tersebut? Hadis ini mauquf. Hal tadri man yahdumuddin? Tahukah kalian siapa yang akan menghancurkan agama ini? Yang akan menghancurkan agama ini, zalatul alim, tergelincirnya para orang-orang alim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Ibnul Qayyim Al-Jauzi membagi dua jenis ulama dengan karakter-karakter dia, kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ulama yang pertama disebut dengan ulama dunia, haus kekuasaan. Karakter yang pertama, ulama yang selalu mencari kekuasaan. Manis dada minas sultani qurban illas dada minallahi bu'dan. Ay manis dada minas sultani qurban la yazdadu minallahi illa bu'dan.
Ketika ada orang alim yang mencoba bersahabat lebih dekat dengan para penguasa, tiada lain tujuan mereka hanyalah untuk mencari dunia. Maka kata Nabi, tidak akan pernah mereka dekat kepada Allah kecuali hanya kejauhan. Artinya apa? Yang mendekat kepada penguasa, yang selalu mendekat kepada penguasa demi kepentingan dunia, tidak ada yang bisa mereka harapkan. Kalau mereka tidak memiliki iman yang kokoh, yang kuat, mereka akan terjerumus. Mereka yang akan menyesatkan atau disesatkan. Sehingga tak salah, bukan semakin dekat dengan Allah, tapi justru semakin jauh. Imam Al-Ghazali ketika ditawarkan menjadi penasehat kerajaan, diambil ketika pemerintahan masa itu masih berjalan pada jalan yang sesungguhnya. Tapi kemudian ketika menyeleweng dari ajaran agama, nilai-nilai agama, Imam Al-Ghazali mengambil kebijakan dan keputusan yang baik, keluar. Kenapa Imam Al-Ghazali keluar? Karena Imam Al-Ghazali mengatakan, kalaulah mereka tak mau mengikuti perkataan atau nilai agama, lebih baik aku keluar daripada pemerintahan tersebut. Ini adalah kebijakan seorang yang alim. Ini adalah kebijakan yang baik dari sebagai seorang yang ulama, yang alim. Apakah iman kita hari ini lebih kuat daripada Imam Al-Ghazali? Belum tentu. Apakah iman kita hari ini lebih kuat dari Ibnu Battuta, dari Imam Syafi'i? Tidak. Artinya apa? Kalaulah kita tak mampu membentengi diri kita dengan kekuatan yang betul-betul kuat, maka bisa dikatakan mungkin dunia yang kecil bisa membuat mata kita tertipu. Hanya kecil. Allah kata dunia ini kecil. Dunia ini tak seberapa dengan kekuasaan Allah. Ya bani Adam la takhafanna min dhi sultan fa inna sultani baqiyat. Allah kata kekuasaan Allah itu tinggi. Kenapa kalian masih mendekat kepada penguasa demi kepentingan? Mendekat kepada penguasa demi pesantren, mendekat kepada penguasa demi sekolah, mendekat kepada penguasa demi mendapatkan kecipratan dana-dana yang dengan itu lisan kita tak mampu berkata ketika mereka melakukan perbuatan yang salah. Seorang ulama dari Perlis mengatakan, satu ketika beliau diberikan fasilitas yang lengkap, rumah, mobil, ketika dia menjadi penasehat kerajaan. Apa yang dia katakan? Kelak ketika aku menerima pemberianmu, lisanku tak mampu menyalahkan perbuatanmu yang salah. Maka mulai hari ini aku tolak semua pemberianmu. Ini adalah kebijakan yang baik dari seorang yang alim. Jika tak mampu kita melakukan perbuatan yang baik, atau tak mampu merubah karakter orang, sebaiknya kita menjadi orang yang menjaga diri kita. Itu lebih baik. Kemudian karakter selanjutnya, suka mencari harta. Kemudian dengan kedekatan mereka, mendukung kezaliman, menyesatkan melalui fatwa-fatwa mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjual agama demi dunia. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, yashtaruna bi ayati thamanan qalila. Ulama-ulama yang seperti ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kamathalil kalbi, seperti binatang yang menggonggong. Siapa mereka? Ulama yang menjual agama, ulama yang menutupi kezaliman, ulama yang tak berani berkata kebenaran, yang menyembunyikan kebenaran. Mereka lah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mereka gunakan agama untuk kepentingan. Kamathalil kalbi, seperti binatang yang menggonggong. Ketika diberi, lidah mereka menjulur. Ketika tidak diberi, lidah mereka tetap menjulur. Ketika mereka tidak diberikan kekuasaan, mereka terus mendekat. Ketika tetap diberikan kekuasaan, mereka tetap mendekat. Artinya apa? Sulit bagi ulama seorang alim yang buruk perangainya, sulit bagi mereka mengatakan kebenaran pada kesalahan yang dilakukan oleh para pemerintah yang dekat dengan mereka, para penguasa yang berkuasa. Kita bisa perhatikan hari ini, berapa banyak
para ulama yang dijadikan oleh mereka dari dulu sampai hari ini. Ketika mereka mengalami kemerosotan, mereka cari alim ulama untuk menggait suara, nama, siapapun itu. Apapun itu mereka lakukan demi kebangkitan. Mereka jadikan agama sebagai tempat untuk menciptakan kekuatan. Tapi ketika sudah berjaya, ketika mereka sudah di atas, mereka tak lagi perhatikan terhadap fatwa-fatwa ulama. Mereka tak jadikan nilai-nilai agama sebagai landasan roda kehidupan pemerintahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Artinya apa? Di akhir zaman, kata Nabi, akan bermunculan orang-orang yang seperti itu. Bahkan orang-orang seperti ini Allah sebut di dalam Al-Quran. Bahkan Nabi sebut di dalam hadisnya sebagai manusia-manusia munafik. Bahkan dalam hadis Hudzaifah ibn Yaman dikatakan mereka adalah orang-orang yang alim du'atun ila abwabi jahannam. Para alim, para da'i yang mengajak rakyatnya kepada neraka jahannam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita perlu hari ini menciptakan karakter-karakter pemimpin ulama. Kita harus ciptakan sebelum pemimpin kita alim, kita harus ciptakan para alim-alim kita yang betul-betul alimul akhirah. Mereka ulama akhirat. Siapa mereka? Bagaimana karakter mereka? Tidak mengejar dunia, menjauhi sikap yang berlebihan, tidak bersahabat bebas dengan para penguasa, berpihak kepada rakyat, tidak mudah mengeluarkan fatwa. Kita munculkan orang-orang. Hari ini bermunculan pondok-pondok pesantren yang mengajarkan nilai-nilai agama. Kita tanamkan pada diri-diri mereka menjadi manusia-manusia pejuang. Kurang apa ulama kita hari ini? Banyak. Tapi mengapa kriminal semakin banyak? Narkoba merajalela, perzinahan semakin terang-terangan, khamar di mana-mana. Artinya apa? Yang kita takutkan dari sekian banyak para alim yang datang kepada kita adalah alim su, ulama-ulama yang berperangai buruk. Sehingga apa yang mereka katakan tak sejalan dengan apa yang mereka perbuat. Sehingga apa yang mereka katakan tak masuk dan tak mampu mengajak kita menjadi manusia yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, mari kita ciptakan generasi-generasi Rabbani yang takut kepada Allah. Kelak mereka yang akan menjadi pengemban amanah, yang akan memperjuangkan nilai-nilai agama. Sehingga kelak kita punya generasi-generasi ulama-ulama akhirat, ulama-ulama Rabbani yang takut kepada Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ubbanik Abi Qasim sayyidina wa maulana Muhammad salli wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi alaihim ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'idna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا إماما عادلا، اللهم ارزقنا إماما عادلا، اللهم ارزقنا عالما صابرا، اللهم ارزقنا عالما صابرا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود، اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أخلاق شباب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان